Di zaman sekarang, kita sering terlibat dalam diskusi, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tapi tidak jarang diskusi itu berakhir dengan emosi, saling menyalahkan, dan tidak jelas siapa yang sebenarnya punya alasan yang kuat. Seringkali, masalah bukan hanya pada isi pendapat kita, tapi pada cara kita berpikir. Karena itu, pada video kali ini saya ingin membahas satu ilmu yang sangat penting namun sering dilupakan, yaitu ilmu mantik atau ilmu logika. Secara sederhana, ilmu mantik adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana berpikir dengan benar dan teratur, agar akal kita terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Para ulama mendefinisikan al-mantiqu huwa alatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khoto'i fil fiqh. Artinya, kurang lebih, logika adalah alat yang dengan mempergunakan kaidah-kaidahnya dapat menjaga akal dari kesalahan dalam berpikir. Jadi, mantik bukan ilmu untuk gaya-gayaan, bukan hanya untuk para ustadz, akademisi, atau filosof. Ia adalah alat yang membantu kita menata cara berpikir. Ada beberapa alasan mengapa ilmu mantik penting dipelajari, bahkan oleh orang awam seperti kita sekalipun. Yang pertama, agar kita tidak mudah tertipu informasi dan hoax. Seperti yang kita tahu, kita hidup di era informasi yang sangat cepat. Berita, opini, dan potongan video berseliweran setiap hari. Misalnya, kita menerima pesan seperti, banyak terjadi penipuan lewat link di chat. Dan kita berpikir, semua link yang dikirim lewat chat berbahaya. Kita berkesimpulan, jangan pernah klik link dari siapapun. Sekilas terdengar meyakinkan. Tetapi secara cara berpikir ini bermasalah. Dalam mantik, ini bentuk ta'mim atau generalisasi berlebihan. Dari sebagian kasus, langsung kita simpulkan berlaku untuk semua kasus. Padahal faktanya, tidak semua link di chat itu berbahaya. Dengan mantik, kita diajarkan untuk mempertanyakan, apakah premisnya sahih? Dan apakah datanya cukup? Yang kedua adalah agar kita bisa membedakan antara perasaan dan argumen. Ilmu mantik juga membantu kita membedakan antara perasaan pribadi dan argumen yang rasional. Contoh yang sering terjadi, saya tidak suka si fulan. Berarti semua yang ia sampaikan pasti salah. Dalam mantik, ini jelas tidak tepat. Ketidaksukaan adalah atifah atau perasaan. Sedangkan kebenaran argumen dinilai dengan dalil dan logika, bukan rasa suka atau tidak suka. Dengan terbiasa menggunakan mantik, kita dilatih untuk bertanya, terlepas dari siapa yang berbicara, apakah argumen yang ia sampaikan itu logis dan berdasar? Yang ketiga adalah agar menjadikan diskusi lebih tertib. Banyak perdebatan berakhir buntu karena masing-masing tidak jelas apa premisnya, apa kesimpulannya, dan bagian mana sebenarnya perbedaan terjadi. Melalui ilmu mantik, kita belajar menyusun dan menilai argumen dengan lebih sistematis. Kita bisa bertanya, apa muqaddimah atau premis yang kamu pakai? Dan apakah natijah atau kesimpulannya memang mengikuti premis itu? Dengan begitu, diskusi bisa lebih tenang, terarah, bukan sekedar adu emosi. Sekarang mari kita lihat beberapa istilah dasar dalam ilmu mantik atau ilmu logika dengan contoh yang sederhana. Istilah yang pertama adalah ta'rif atau definisi. Ta'rif berarti penjelasan tentang apa itu sesuatu. Sebelum membahas atau berdebat tentang suatu tema, kita perlu sepakat dulu definisinya. Contoh sederhana, ketika membahas tentang ilmu, sebagian orang mendefinisikan ilmu adalah sesuatu yang membuat kita kaya. Dan sebagian yang lain mendefinisikan ilmu adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Dua definisi ini berbeda. Maka cara menilai berilmu atau tidak pun akan berbeda. Di sini pentingnya ta'rif. Jika definisi di awal saja sudah rancu, pembahasan setelahnya akan ikut rancu. Istilah yang kedua adalah qadiyah atau pernyataan. Qadiyah atau pernyataan adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Contohnya, semua manusia akan mati. Sebagian pelajar suka menunda tugas. Ini adalah qadiyah atau pernyataan. Dalam mantik, qadiyah dibagi antara lain menjadi yang pertama, qadiyah kulliyah
atau pernyataan umum, misalnya setiap manusia akan mati, atau semua makhluk hidup akan mati. Yang kedua adalah qadiyah juz'iyah, pernyataan yang sifatnya sebagian. Misalnya, sebagian manusia menulis, atau ada beberapa orang yang bekerja. Seringkali kesalahan terjadi ketika seorang melihat beberapa contoh, lalu langsung mengubahnya menjadi pernyataan umum. Misalnya, ia melihat beberapa orang gamer yang malas, lalu menyimpulkan semua gamer itu pemalas. Ini jelas generalisasi yang keliru. Istilah yang ketiga adalah kias, menyusun premis menjadi kesimpulan. Kias adalah proses menyusun beberapa qadiyah atau pernyataan hingga melahirkan natijah atau kesimpulan. Contoh yang sering kita temui, premis 1, setiap manusia akan mati. Premis 2, Muhammad adalah manusia. Kesimpulannya, Muhammad akan mati. Strukturnya sangat jelas. Yang pertama pernyataan umum, semua manusia akan mati. Yang kedua pernyataan khusus, Muhammad adalah manusia. Yang ketiga adalah kesimpulan, Muhammad termasuk yang akan mati. Ini contoh kias yang benar, karena kesimpulannya wajar dan mengikuti premis. Sekarang, mari lihat contoh yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Premis pertama, semua orang yang sering ke masjid adalah orang baik. Premis kedua, si fulan sering ke masjid. Kesimpulannya berarti si fulan pasti orang baik. Secara bentuk mungkin terlihat rapi, tetapi premis pertama sebenarnya belum pasti benar. Orang bisa saja sering ke masjid, namun tetap memiliki kekurangan serius di sisi lain. Dalam ilmu mantik, kita tidak hanya menilai bentuk logika, tapi juga memeriksa apakah premis yang digunakan memang sah dan dapat diterima. Untuk lebih merasakan manfaat mantik, coba kita lihat beberapa kesalahan berpikir yang sering terjadi. Kesalahan yang pertama adalah menyerang pribadi, bukan argumen. Contohnya, ada seorang menyampaikan nasihat, kita sebaiknya lebih disiplin dalam ibadah. Lalu dijawab dengan, kamu gak usah ngomong begitu, hidupmu saja masih berantakan. Ini adalah bentuk serangan kepada pribadi, bukan kepada isi ucapan. Dalam mantik, yang seharusnya dinilai adalah qaul atau ucapan, bukan semata-mata qail atau yang mengucapkan. Kesalahan yang kedua adalah mengikuti mayoritas tanpa dalil. Contohnya, kenapa kamu yakin ini benar? Karena semua orang juga bilang begitu. Banyak orang yang meyakini suatu hal belum tentu hal itu benar. Mantik mengajarkan kita untuk bertanya, apa dalilnya? Apa datanya? Apa premisnya? Bukan hanya berapa orang yang setuju. Kesalahan yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari emosi sesaat. Misalnya, seseorang dikhianati oleh satu orang. Kemudian berkata, semua manusia tidak bisa dipercaya. Ini kesimpulan yang lahir dari luka dan emosi, bukan dari penalaran yang sehat. Ilmu mantik membantu kita menyadari perasaan kita valid, tetapi kesimpulan yang kita ambil harus tetap adil dan tidak berlebihan. Bagi yang belajar ilmu agama, ilmu mantik juga punya peran penting. Banyak ulama menggunakan pola berpikir mantik atau logika dalam, misalnya usul fikih, yang kedua akidah, yang ketiga berbagai cabang ilmu lainnya. Di sana kita akan sering menemukan konsep seperti tasawur atau gambaran sesuatu dalam pikiran kita, tasdik atau pembenaran terhadap suatu pernyataan, dan penggunaan kias yang terstruktur. Maka mempelajari mantik membantu kita memahami cara ulama menyusun dalil dan argumentasi dengan baik. Sebagai penutup, mari kita ringkas. Ilmu mantik adalah ilmu yang menata cara berpikir, agar akal terjaga dari kesalahan dalam benar. Ia membantu kita terhindar dari hoax, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mencampur adukan perasaan dengan kebenaran argumen. Kita belajar tentang ta'rif, qadiyah, kias, muqaddimah, natijah, dan berbagai istilah lainnya, yang pada intinya membuat pola pikir lebih rapi dan terukur.
Jika kita ingin berdiskusi lebih tenang, menyampaikan pendapat dengan lebih tertata, dan lebih sulit dimanipulasi oleh informasi yang salah, maka mempelajari ilmu mantik adalah langkah yang sangat baik. Kalau Anda tertarik untuk melanjutkan pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar mau belajar mantik. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan dasar seperti ta'rif, tasyawur, tasdik, dan qiyas dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.